Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini insyaallah kita kembali dapat melanjutkan kajian mingguan kita membahas tentang sejarah Islam dan memetik pelajaran serta inspirasi ibrah dari kisah-kisah perjalanan kekuasaan Islam setelah wafat Rasulullah SAW sampai kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah, yaitu pada kekuasaan raja yang keempat atau khalifah yang keempat, yang itu Musa al-Hadi, serta raja yang kelima atau penguasa yang kelima dari khilafah Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid. Kenapa kita gabung kedua masa kekuasaan ini? Karena masa pemerintahan dari Musa al-Hadi, ya, anak dari Muhammad al-Mahdi yang sebelumnya telah kita bahas, itu sangat singkat sehingga masih tersisa waktu untuk kita insyaAllah untuk membahas tentang Harun al-Rashid, yang beliau adalah salah seorang dari penguasa Bani Abbasiyah atau khalifah Bani Abbasiyah yang fenomenal, yang banyak membawa perubahan dan kemajuan, ya, Harun al-Rashid. Saya kira sebagian besar kita mendengar tentang bagaimana Harun al-Rashid ini, ya, sebagai salah seorang khalifah yang sangat terkenal dengan kemurahannya, keadilannya, dan juga keluasan kekuasaannya. Sebelum kita mulai, tak lupa pula kita memperbanyak selalu hari-hari kita diisi dengan ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Secara khusus di hari yang penuh berkah ini, Rasul kita memotivasi umatnya agar memperbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari yaitu masa kekuasaan yang keempat dari rangkaian penguasa Bani Abbasiyah, yaitu Abu Muhammad Musa al-Hadi. Beliau adalah Musa al-Hadi. Sebenarnya kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa satu perbedaan dari penguasa Bani Abbasiyah dengan penguasa Bani Umayyah adalah di mana Bani Abbasiyah ini raja-raja memiliki gelar-gelar secara khusus, ya, seperti yang pertama Abu Al-Bas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian kemarin Abu Muhammad atau Muhammad Al-Mahdi, negara Al-Mahdi, kemudian ada Musa al-Hadi, ya. Beliau anak dari Muhammad al-Mahdi yang telah kita bahas sebelumnya, kemudian anak dari Abdullah al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, kemudian bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yaitu keturunan dari Abbas, paman Nabi SAW, dan dia ini adalah dari keturunan Quraisy dan termasuk Ahlul Bait karena termasuk dari keturunan Hashimiyah. Artinya Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdul Talib bin Hashim. Beliau diangkat menjadi khalifah pada bulan Muharram, yaitu tahun 169 Hijriah, ya, atau bertepatan dengan tahun 785 Masehi. 785 Masehi. Beliau sangat diangkat menjadi khalifah, umurnya sekitar 25 tahun. Nah ini, sebelumnya kalau di Bani Umayyah, yang termuda itu menjadi khalifah itu adalah sekitar umur antara 30-an sampai 35 tahun. Tapi ini adalah belum ada penguasa, ya, baik pada Bani Umayyah maupun di Abbasiyah yang kemudaan usianya dalam memerintah. Tentu ini suatu kebanggaan, ya, bagaimana kaum muslimin memiliki pemimpin-pemimpin yang muda yang kekuasaannya pada hari ini ya sangat luas sekali ya. Mungkin sekian negara hari ini dari kekuasaan Bani Abbasiyah saat itu yang pada hari ini terbagi ke dalam banyak negara.
ya ada sekitar mungkin hampir 20-an negara ya. Ya, mulai dari Arab Saudi, Yaman, kemudian Mesir, kemudian Bahrain, ya, Emirat Arab, Oman, ya, kemudian termasuk Urdun, Syria, ya, kemudian juga Algeria, ya, Maroko, dan seterusnya. Banyak sekali. Itu wilayah sebesar itu dipimpin oleh seorang pemuda yang umurnya 25 tahun. Begitu hebatnya ya, orang tua dan juga tentu pertama sekali itu atas pertolongan Allah kepada mereka, tidak diragukan pasti. Sebab-sebab itu tentu dengan pendidikan orang tua, lingkungan, dan juga semangat seorang anak juga mendukung untuk itu ya. Atas pertolongan Allah, kemudian semangat dari anak ini juga memiliki keterampilan, kecakapan, ya, sehingga dengan umur 25 tahun dia memimpin kekuasaan yang sangat luas. Nah, tentu ini bagi kita adalah sebagai motivasi bagaimana juga kita hendaknya para orang tua, ya, para pemerhati generasi muda hari ini dari gurunya, para ustadznya, ya, dapat juga memberikan motivasi dan lahirnya hendaknya pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah dari didikan-didikan kita. Ya, ini yang harus kita praktikkan. Tentu perlu kita lihat apa yang diberikan dalam pendidikan pertama sekali, ya. Tentang materinya apa, ya, kecakapan, keterampilan apa. Nah, ini perlu diberikan kepada anak-anak muda kita biar mereka siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, karena tidak mungkin umat ini akan bangkit ya kalau tidak pemimpin-pemimpin yang visioner, pemimpin yang berilmu, pemimpin yang punya keterampilan, kemampuan manajerial yang bagus. Maka perlu kita didik generasi muda kita untuk kembali punya pemimpin-pemimpin yang usia muda, tapi bukan hanya juga memiliki ilmu yang dalam, baik dari ilmu untuk mengkoordinir umat, ya, memimpin umat, ya, juga ilmu yang sifat ilmu agamanya. Maka perlu kita perhatikan ini dalam pendidikan kita. Ya, bukan maksudnya harus menjadi menteri semua, tidak, menjadi presiden atau gubernur, tidak. Banyak sekali memimpin sebuah lembaga pendidikan, ya kan, ya, dengan usia yang 20-25 tahun, dia siap memimpin menjadi seorang, ya, kepala sekolah, ketua yayasan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, segala macam. Ini yang jadi luas maksudnya pemimpin di sini. Tapi kita harus punya anak-anak kita yang usia 25 tahun tuh dia sudah siap menjadi seorang pemimpin, minimal menjadi pemimpin rumah tangga tentunya, ya, pasti, ya. Apalagi untuk memimpin diri sendiri, ya. Jangan sampai kita punya generasi yang cengeng, yang manja, yang tidak bisa apa-apa, ya, yang takut dengan tantangan, ya, yang tidak berani berbuat apa-apa, ya, belum apa-apa sudah kecut, malas, ya, cengeng, ya. Kita tidak seperti itu yang kita inginkan dari generasi muda kita. Kita harus punya generasi yang punya kepribadian, pemberani, jujur, amanah, ya, siap memikul tanggung jawab di tengah-tengah umat, apapun tanggung jawab itu bentuknya yang diberikan kepada mereka. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi, jangan hanya kita selalu berpikir mendidik generasi muda ini bagaimana dia menjadi seorang yang bisa bekerja, tapi lupa ya bahwa bagaimanapun kita ciptakan manusia keterampilannya yang tinggi, tapi kalau lupa dalam pendidikan mental keimanannya, ya ini menjadi bahaya bagi bangsa ini. Ya, akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang dia hanya akan memikirkan dirinya, ya, atau keluarganya saja, bukan kepentingan umat yang didahulukan. Baik, pemirsa, itu sedikit. Jadi beliau adalah, ya, dalam sepanjang sejarah Islam adalah pemimpin termuda dengan usia 25 tahun. Ya. Barangkali sulit ya kita cari dapat di masa sekarang ataupun dalam sejarah Eropa atau sejarah dunia, ya, pemimpin, kecuali ya yang maksud kita bukan sekadar jadi pemimpin, dia juga memiliki kapabilitas yang kemampuan yang manajerial yang bagus. Itu yang kita maksud. Ya, banyak aja orang kadang-kadang anaknya usia sekian dalam secara kerajaan memang ada mungkin ya. Anaknya belum balik aja kadang-kadang sudah ada yang dianggap menjadi raja oleh dia. Tapi bukan maksudnya yang benar-benar memimpin. Ini yang kita inginkan. Baik. Walam yali khilafah min man huwa asghar minhu. Jadi dijelaskan tidak ada yang pernah menjabat sebagai khalifah usianya lebih kecil dari dia. Jadi termasuk. Kemudian juga saudara Ma'mun juga. Saat menjadi khalifah, dia juga umurnya 25 tahun. Dan Ma'mun.
Harun ar-Rasyid, yang saya maksud Harun ar-Rasyid itu juga dengan usia 25 tahun. Karena dia beda usia dengan saudaranya ini yaitu Musa al-Hadi ini bedanya hanya 1 tahun. Ya, Musa al-Hadi kita tahu dia hanya memerintah 1 tahun lebih sedikit ya. Kemudian wafat, mangkat diganti oleh saudaranya yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini saat menjadi khalifah pun dengan usia yang 25 tahun dan perkembangan kuasanya karena dia lebih lama berkuasa, hampir 10 tahun lebih kalau nggak salah ya, nanti akan kita lihat. Nah, jadi dengan usia yang muda dan mempunyai masa yang berkuasa yang cukup juga lumayan untuk berkarya bagi dia, sehingga banyak sekali keberhasilan, kemajuan yang dicapai di masa kekuasaannya, sehingga dia salah satu dari penguasa Bani Abbasiyah ataupun Khalifah Bani Abbasiyah yang fenomenal, yang cukup terkenal ya, yaitu Harun ar-Rasyid. Baik. Ibunya adalah Ummu Walad. Ummu Walad ini maksudnya adalah yaitu budak yang ditawan dari peperangan ya. Yang namanya itu Al-Khizran. Al-Khizran. Kemudian bapaknya mengangkat dia sebagai putra mahkota dalam usia 16 tahun. 16 tahun tuh berapa ya? Paling-paling tamat SMP di kita ya. Ya, tamat SMP. Ya, bayangkan. Kalau usia 25 tahun tadi mungkin tamat S1 lah gitu biasa di kita ya. Baik, dalam usia 16 tahun itu diangkat oleh ayahnya sebagai putra mahkota. Kemudian dia menjadi panglima perang. Wallahu qiyadatu syais fi masyriq. Dia wallahu qiyadatu juyush fil masyriq. Di arah ke timur dia yang memimpin pasukan. Ya. Jadi dari kecil itu udah ya memimpin pasukan perang. Usia 16 tahun ya. Waqad faqara al-Mahdi bi taqdim ibnu Harun alaihi bi fadli. Nah, karena sebetulnya saudaranya ya Harun ar-Rasyid sebetulnya ayahnya itu Musa al-Hadi, Musa al-Mahdi, Muhammad al-Mahdi itu pernah berpikir kalau mendahulukan saudaranya di atas dia untuk menjadi putra mahkota. Kemudian tapi itu nggak jadi karena orang tuanya wafat dan rencana itu tidak terrealisasi. Akhirnya tetap seperti yang telah ditetapkan oleh orang tuanya, setelah Musa al-Hadi nanti akan menjadi penggantinya adalah itu Harun ar-Rasyid. Ya. Kemudian tetap dia hidup di tengah keluarga yang mewah tentu karena orang tuanya seorang khalifah, ya. Tetapi kemewahan itu tidak membuat matanya silau. Tidak membuat dia lupa daratan. Nah, ini perbedaan dengan sebagian anak kita sekarang ya. Maka dari itu kita di rumah, walaupun kita mungkin punya pembantu, ya anak kita bisa kita manjakan, tetapi itu bukan baik buat kepribadian setelah dia dewasa. Mulai dari rumah dia diberi tanggung jawab yang kecil, ya Pembantu hanyalah untuk melengkapi hal-hal yang kurang tidak mampu dilampaui oleh bantu oleh anak-anak kita. Ya, kalau dia sebagai seorang perempuan tentu harus mengerti bagaimana cuci piring, ya, menyajikan makanan dan seterusnya. Ya. Kemudian anak-anak laki-laki bisa disuruh menyapu rumah, ngepel, ya, diajarin itu hal-hal seperti itu. Karena itu adalah pendidikan karakter yang hakiki sebetulnya. Ya, sebenarnya hari ini orang sering bicara masalah pendidikan karakter. Kenapa? Sering kita jelaskan, karena anak-anak yang memiliki pendidikan di rumah tangga dengan pengalaman-pengalaman yang dianggap oleh orang suatu hal yang mungkin tidak terlihat suatu hal yang berarti, tetapi itu membentuk kepribadian anak kita. Kenapa? Dia tidak akan manja. Ya, kemudian dia juga akan punya pengalaman-pengalaman, merasakan bagaimana capek mencuci piring, ya, capek menyapu. Dia akan ada rasa itu dan dia akan menghargai pembantu yang sehari dia lihat suatu kerjaan yang hina, tapi itu pekerjaan itu sangat berat dilakukan ya. Mungkin di mata dia gampang, tapi bukan hal yang gampang. Ya, mensetrika. Anak-anak kita itu di rumah jangan dilatih lah. Ya, kalau dia SD dia belum bisa mencuci bajunya sendiri ya. Nah, disuruh dia minimal kalau dia setelah pakai anduk ditaruh di jemuran sendiri. Ya, kemudian merapikan tempat tidurnya sendiri, ya, merapikan bantalnya, merapikan selimutnya, merapikan kamarnya, tidak minimal dia menyapu kamarnya atau mengatur bukunya sendiri. Ini harus diberi pengalaman anak kita. Kita sekarang ini karena suatu kondisi yang paling perlu kita khawatirkan adalah masa depan generasi muda kita ini. Lahir generasi-generasi yang pengennya dilayani, pengen mendapat pekerjaan, tidak bisa membuat suatu
lapang pekerjaan, tidak punya ide gitu ya, hanya menumpang dengan ide orang lain saja, terus begitu. Ya, tidak menjadi pelopor, hanya jadi pengekor gitulah bahasa kitanya kan. Nah, kita ingin tidak. Anak-anak kita harus kita beri pengalaman-pengalaman itu. Karena walaupun dia menjadi orang hebat nantinya, sebenarnya pernah kita ingatkan beberapa kali dalam materi-materi kita, dia akan memiliki pengalaman yang beda. Ya, dia tidak akan mau buang sampah. Ini karakternya, buang sampah sembarangan, baik di rumahnya ataupun di jalan ataupun di mana, di sekolah, di kantor. Kenapa? Karena dia pernah di rumah dia menyapu, dan pengalaman menyapu itu satu hal yang berat, ya. Dan dia rasakan capeknya, berkeringat umpamanya kan. Nah, dia akan mengerti itu bahwa suatu ini tidak boleh dilakukan karena akan ya mengotori, kemudian juga menyapu itu bukan pekerjaan murah. Kemudian juga jadi seorang hebat, dia pimpinan perusahaan atau pimpinan lembaga, dia juga akan menghargai pekerja pembantu, yang tukang cleaning service, akan dihargai oleh dia. Bukan dihardik, bukan dibentak, tapi dia merasakan nyamannya tinggal di kantor karena adanya cleaning service kan toh. Ya itu. Nah, maka dia akan menghargai, ya, bukan dihina, ya. Nah, ini pendidikan karakter yang sebenarnya harus kita berikan kepada generasi muda kita, supaya lahir generasi muda yang bertanggung jawab, generasi muda yang menghargai, generasi muda yang bisa menilai karya orang lain, ya. Taib. Ini jadi dari umur 16 tahun dia sudah memimpin perang. Itu hebatnya ya. Kemudian dia dari sisi postur tubuh ya disebutkan qawiyal baniyah, kekar, tegap gitu ya. Yasbutu ala dabah wa alaihi dir'ani. Jadi kalau duduk di atas kuda itu, mengendarai kuda itu ya sangat kokoh tampilannya, memakai dua buah baju besi gitu ya. Wa kana walidu yad'uhu raihanati ya. Dia dipanggil oleh orang tuanya dengan panggilan ya raihanati. Ittasabil syahama, tegas ya. Ya. Wal khibra al muktasaba bi syu'unil muluk, dan juga memiliki pengalaman ya yang dia dapat dalam mengurus kekuasaan, mengurus kerajaan. Tentu belajar dari ayahnya. Ini juga nasihat bagi anak-anak ya. Jangan kita karena orang tua kita umpamanya punya duit, ya, orang tua kita hidup mewah umpamanya, lalu kita berleha-leha, tidak punya keterampilan sendiri ya. Tidak punya kepribadian ya, memanfaatkan begitu berhura-hura. Ya, harusnya kita justru itu adalah satu pertolongan buat kita yang diberikan Allah, hendaknya dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin mencari ilmu agama kah, ilmu-ilmu yang perlu kita butuhkan dalam hidup kita ya. Keterampilan-keterampilan itu yang harus kita lakukan. Bukan untuk berhura-hura ya, jalan-jalan sana, jalan sini ya, membuang waktu. Harusnya tak begitu kita. Bagi adik-adik kita yang mungkin hidup di tengah keluarga yang berpunya ya, yang memiliki kemampuan secara materi. Tapi kenapa? Karena materi itu belum tentu juga akan selamanya. Bisa suatu waktu datang gempa, kenapa ya? Bagaimana kalau seandainya jatuh miskin itu hidupnya gimana? Ya, bisa nggak siap untuk jadi kuli, siap nggak untuk bekerja di tempat manapun saja untuk menghidupi, atau akan menjadi peminta-minta ya, ataupun akan menggantung hidup pada orang lain. Nah, ini bagi adik-adik kita juga ya, baca sejarah Islam, bagaimana pemuda-pemuda yang lalu adalah pemuda-pemuda yang siap memikul tanggung jawab ya. Nah, ini yang kita inginkan kepada adik-adik kita. Harusnya kalian bekali diri kalian, hindari banyak buang waktu ya, bekali diri kalian dengan ilmu agama. Perkara-perkara agama itu akan menuntun kalian untuk terinspirasi, memberikan kepribadian yang baik pada kalian. Juga tidak masalah kalian berlatih hal-hal yang berfaedah untuk pengalaman-pengalaman kalian ya. Nah, baik dalam pengalaman berorganisasi seperti yang ada di sekolah, ada OSIS macam itu, belajar dari situ bagaimana dalam kerja dalam suatu tim, sehingga nanti ketika tamat di sekolah kita bisa untuk terjun ke masyarakat, membina masyarakat ya, memberikan faedah kepada masyarakat. Baik, kemudian dan juga dikenal dengan bil karam. Karam itu adalah sifat pemurah. Ya. Sifat pemurah, dan sudah sering kita jelaskan bagaimana raja-raja ataupun khalifah-khalifah sering suka memberi, ya, berderma gitu. Lakin kana fihi ghilzah sedikit. Kedua orang juga tegas keras ya. Kemudian
uh, dia lebih condong untuk suka kepada adab wa tarikh. Jadi lebih suka kepada mengkaji sejarah dan juga al-adab ini kalau dalam bahasa Arab, adab itu artinya suka kepada sastra, lah bahasa kita, sastra. Orangnya suka sastra. Ya, fa'asala fihima saqafatun wasi'ah. Jadi dia dalam dua bidang keahlian ini yaitu sastra dan sejarah, dia lebih memiliki penguasaan sakofah atau ilmu yang luas dalam masalah dua hal ini. Ini kemampuan dia. Sebetulnya ya, ilmu sejarah itu penting untuk kita dalami, kita pelajari juga. Karena dari situ kita akan dapat mengambil pelajaran-pelajaran, gambaran-gambaran kebijakan-kebijakan, dan juga banyak hal sebetulnya harus kita akan gali di situ. Ya. Kemudian itu sedikit tentang kepribadian beliau. Ya. Adapun kondisi pemerintahan di masa beliau, tentu pelanjutan dari orang tuanya, yang mana sebelumnya orang tuanya Muhammad al-Mahdi itu telah mencoba merealisir, memperbaiki hubungan antara keturunan Ali bin Abi Thalib dengan kekuasaan yang sedang yaitu Abbasiyah. Namun di masa Al-Hadi ini agak kembali renggang, kembali jarak hubungan antara anak-anak Ali bin Thalib dengan kekuasaan Bani Abbasiyah waktu itu. Sehingga ada hal-hal yang tidak baik terjadi antara hubungan kedua keluarga ini. Mereka semuanya Ahlul Bait, cuman ini dari keturunan Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau yang satu lagi adalah keturunan dari yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Baik. Kemudian ya, ada beberapa kejadian di dalam masa pemerintahnya, di antaranya seperti ada perlawanan dari Husain bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi berapa cucu di bawah Ali bin Thalib. Yang ini didukung oleh beberapa orang-orang Syiah untuk melakukan perlawanan, melakukan semacam kudeta, ya, membuat sebuah kekuasaan sendiri. Ya. Namun akhirnya Musa al-Hadi dapat mengendalikan kondisi, ya, dengan baik. Baik. Kemudian ya, di antara hal yang lanjutan dari tugas yang dilaksanakan di masa orang tuanya adalah tetap menumpas aliran-aliran yang sangat menyimpang dari Islam seperti yang kita sebutkan sebelumnya adalah yaitu aliran Zindik, Zanadiqah. Ya. Dan dia tetap melanjutkan, ya, waqtada bi siyasatihi fi tatabu'ihim at-tankil bihim. Jadi dia mencontoh bagaimana orang tuanya menumpas paham-paham yang sangat membahayakan agama, ya. Di antaranya seperti ada namanya itu seseorang yang dia juga mengaku muslim, dia melihat orang tawaf, namanya Yazdan bin Bazan, ya, wa Ali ibnu Yaqtin, alladhi ra'a anhu anasna hajjihi annahu nadhara ila an-nas yuharwiluna fi tawaf. Ketika dia melihat orang sedang tawaf itu, dia katakan, ma asbahum illa bi baqarin tadusul bidar. Dia katakan itu seperti sapi. Dia bilang orang yang sedang tawaf itu sapi yang lagi sedang menginjak-injak semacam rumput atau yang digunakan untuk menghaluskan gandum dan seterusnya. Jadi diumpamakan oleh dia orang-orang tahu itu dengan sapi gitu, ya. Terpolok agama Allah dan seterusnya. Masih hari ini kita lihat banyak hal-hal seperti itu yang orang-orang mengumpamakan orang menjalankan agama dengan binatang dan seterusnya. Kemudian Musa al-Hadi ini pernah mau mengangkat anaknya sebagai putra mahkota, ya, itu Ja'far nama anaknya. Tapi anaknya masih kecil sehingga waktu musyawarah dengan salah seorang tokoh yaitu Yahya bin Khalid al-Barmaki,
Ya, dia beri usulan hal ini tidak tepat karena akan membuat gaduh lagi di dalam kekuasaan. Dan akhirnya keinginan itu diurung oleh dia dan tetap seperti mana yang telah direncanakan di masa orang tuanya. Setelah dia mangkat yang akan menjadi raja adalah saudaranya itu Harun ar-Rasyid. Tidak lama kekuasaannya dia, ya, hanya memerintah sekitar 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, ya. Kemudian dia ada ada penyakit di perutnya gitu, ya. Kemudian sakit itu yang membuatkan dia wafat pada tahun yaitu 170 Hijriah. Memerintah awalnya 169 Hijriah. Itu sekilas tentang Musa al-Hadi, karena dia masa pemerintahnya yang singkat, tidak banyak kejadian yang di masa dia, tapi dia hanya lebih banyak melanjutkan kebijakan-kebijakan dari orang tuanya, baik dalam sisi perluasan kekuasaan, pemerintahan, ya, kemudian juga dalam sisi menjaga keamanan negara dari ancaman-ancaman yang sifatnya akan mengganggu stabilitas nasional kekuasaan saat itu. Ya. Dan dia adalah anak yang tertua di antara saudara-saudaranya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita kepada setelah wafatnya, mangkatnya Musa al-Hadi, berpindahlah kekuasaan kepada Harun ar-Rasyid. Nah, ini yang agak panjang karena Harun ar-Rasyid ini, ya, memerintah cukup dalam masa yang sangat panjang. Itu Harun ar-Rasyid memerintah dari tahun 170 Hijriah, ya, sampai tahun 193 Hijriah. Ini Harun ar-Rasyid. Ya. Berarti dia memerintah sekitar 23 tahun, ya. Afwan, tadi saya kirakan ada 10 tahun, tapi lebih, yaitu sekitar 23 tahun dia memerintah. Makanya dia banyak perkembangan kekuasaan masa dia, dan juga hubungannya dengan dua negara adik kuasa Bizantium dan juga Franja. Ya, Bizantium adalah hubungan ke Romawi bagian barat, kemudian Romawi yang timur adalah disebut dengan kekuasaan Franja. Nah, Harun ar-Rasyid memerintah dari tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Kita akan lihat apa saja perkembangan-perkembangan yang terjadi di masa Harun ar-Rasyid ini. Tentu beliau tidak tentang nasabnya ataupun garis keturunannya sama dengan Musa al-Hadi yang tadi disebutkan. Beliau digelari dengan Abu Ja'far, Harun bin Muhammad al-Mahdi bin Abi Ja'far al-Mansur. Ya, yaitu lahir pada tahun 149 Hijriah dan meninggal pada tahun 193 Hijriah. Itu beliau adalah raja yang ke-5 atau khalifah yang ke-5 dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Beliau lahir di Madinah Rai, ya, Rai pada tahun 149 Hijriah atau sekitar tahun 766 Masehi, ya, 766 Masehi. Kemudian beliau wafat di suatu tempat namanya Madinah Tus, yaitu sekitar tahun 193 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 809 Masehi. Beliau dibaat dengan sebagai khalifah pada malam Jumat di saat wafatnya saudaranya tadi, Musa al-Hadi, tahun 170 Hijriah. Dan umurnya ketika itu adalah 25 tahun dan bukan 22 tahun. Tapi yang benar adalah 25 tahun karena saudaranya yang wafat tadi umurnya 26 tahun. Sedangkan perbedaannya dengan saudaranya yang tua ini adalah hanya 1 tahun. Jadi dia termasuk juga, dia salah satu dari penguasa Bani Abbasiyah atau penguasa kaum muslimin yang termudah dalam memimpin kekuasaan yang begitu luas.
Orang tuanya tadi sama dengan saudaranya Musa al-Hadi, yaitu Al-Haizaran binti Atha, dan ini muwalid Yamaniyah, Jarsyiyah, ya, asli dari Yaman. Kemudian Harun al-Rasyid tetap dikenal ada dia, ya. Harun al-Rasyid merupakan di antara Khalifah Abbasiyah yang paling masyhur atau fenomenal atau terkenal, ya, dan bahkan juga di literasi-literasi orang Barat yang menulis tentang sejarah, ya, baik Almania atau Jerman dari masa pemerintahan Imperator Charlemagne, ya, dengan sebutkan nama Harun, ya. Kemudian juga Yabaniyah, Wassiniyah, allati dzakara bismi Alun. Jadi di dalam literasi orang-orang Jepang atau orang Cina, namanya disebut dengan Alun. Jadi nama Harun al-Rasyid ini. Adapun literasi dari sejarah-sejarah yang berbahasa Arab, ya tentu penuh dengan ceritanya, ya. Walaupun kadang-kadang cerita itu ada yang berlebih-lebihan, ada hal-hal yang tidak pas, ataupun kadang-kadang ada yang mungkin ya cerita yang dibuat-buat. Seperti dalam kitab itu Alful Laila wa Laila. Alful Laila wa Laila ini cerita tentang Harun al-Rasyid yang penuh dengan banyak sekali bumbu-bumbu yang berlebih-lebihan, itulah. Ini terkenal ya cerita, yaitu 1001 malam, ya. Alful Laila wa Laila, 1001 malam. Ini barangkali ini novel ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, ya. Tapi cerita itu banyak yang perlu dikoreksi, itu istilahnya. Di mana di dalam cerita novel 1001 malam itu digambarkan bahwa Harun Rasyid ini adalah orang yang gila dengan kemewahan, ya, berpoya-poya, nah gitu. Itu salah satunya. Nanti tapi kalau kita lihat dalam literasi yang ditulis para ulama, dia ini adalah seorang alim, cinta para ulama, sehingga di masa dia itu terbangun, nanti akan kita sebutkan bagaimana kemajuan ini sampai benar. Kota Baghdad menjadi sumber kota ilmu, istilahnya, kota pelajar, kota mahasiswa. Banyak ulama yang belajar, ulama berkumpul di situ, sehingga banyak juga orang berdatangan untuk menuntut ilmu di kota Baghdad, ya. Dan sebenarnya dijelaskan oleh Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad menjelaskan hal itu. Tetapi ini kita jelaskan sih dalam novel yang 1001 malam itu banyak sekali perkara-perkara yang kurang pas, ya. Sehingga digambarkan dalam novel 1001 malam itu bahwa seakan-akan Harun al-Rasyid ini adalah orang yang berpoya-poya, minum khamar juga disebutkan beliau, dan beliau juga suka punya dengan penyanyi-penyanyi. Ini suatu hal yang tidak pernah dalam kehidupan beliau. Nah, ini perlu kita, ya, jelaskan. Dan sebetulnya khalifah ini adalah min khiyartil khulafa. Dia adalah sebetulnya khalifah yang sangat, ya, pilihan di antara khalifah-khalifah Abbasiyah, tidak seperti yang digambarkan dalam novel, ya, 1001 malam tersebut. Nah, ini kalau kita tidak belajar, kita akan tertipu dengan kisah-kisah yang dibuat, ya, bumbu-bumbu dalam novel tersebut. Bagaimana tidak, ya? Pertama contoh dia itu adalah 1 tahun berperang, kalau tidak perang pergi haji. Dia gitu. Kalau nggak perang haji, kalau nggak perang haji. Jadi 1 kali disebutkan dalam 1 tahun itu dia yahujju aman wa yaghzu aman. Kalau tahun ini dia haji, atau besok dia berperang. Wa dzakara kana yusalli fi khilafati fi yawmin mi'a raka'a ila an mat. Dan bahkan diriwayatkan dia adalah orang yang rajin beribadah. Dikisahkan sebagian menyebutkan dalam 1 hari dia salat 100 rakaat, maksudnya jumlah dari berbagai salat yang dilaksanakannya. Tapi wallahu a'lam ini juga sebagian dari bentuk keberlebihan, tapi yang pasti beliau ini dikenal yaitu raja atau khalifah yang ahli ibadah. Khalifah yang ahli ibadah. Nah, wa yatasak bi alfin, dan juga terkenal juga dengan orang yang sangat pemurah, suka membantu rakyatnya yang susah. Ya, terkenal itu. Wa kana yuhibbul ulama, dan dia juga cinta kepada para ulama. Dia cinta kepada para ulama. Tentu hal-hal seperti ini tidak timbul kecuali kepribadian yang baik, gitu ya. Karena orang itu cinta para ulama karena dia tahu bagaimana kemuliaan para ulama, karena tujuannya mencintai ulama bukan karena dia ulama, tapi karena memuliakan ilmu, dan itu adalah perintah dalam agama kita bahwa
Ini sebenarnya Rasul kita SAW menyatakan, laisa minna ya man la yujil kabirana wa yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami itu orang yang tidak menghormati orang yang dewasa, orang lebih berilmu dan menyayangi orang yang kecil. Taib. Kemudian wa'azim hurumatid din, dan dia sangat mengagungkan perkara agama, takut melakukan hal-hal yang haram. Wa yu'azim hurumatid din, menjaga kehormatan agama. Jadi tidak seperti yang disebutkan dalam cerita novel itu, ya, 1001 malam. Kemudian wa yubghidu al-jidal wal kalam. Dia nggak suka debat, nggak suka banyak omong. Nah, ini orangnya begitu. Wa yabki ala nafsihi wa lahu dzunubi. Dan sering dia dinasihatin, dia nangis, ya, sering menetes air mata, dia sering minta nasihat kepada para tabi'in yang hidup di zaman dia minta nasihat. Ya, maka banyak sekali kisah-kisah kepribadiannya yang luar biasa. Ya, dalam beribadah kepada Allah, sering meneteskan air mata, ya, dalam beribadah, kemudian juga ketika dinasihatin, ya, dia sangat tersentuh, ya. Ya. Kemudian juga wala syama idza wu'idha, yani dia kalau diberi nasihat itu sampai dia sendiri meneteskan air mata begitu. Waqad tamma fathul katsir minal budan fi zamani, dan juga di zaman dia banyak sekali penaklukan terhadap peluasan kekuasaan Islam. Ya. Nah. Kemudian wattasar raqatul Islam wastatabbal amnu wa amraha, sehingga luasnya kekuasaan Islam di masa dia, ya, kemudian terjadinya negeri yang aman sentosa, ya, wa amraha, kemewahan secara umum, raha, kesejahteraan, wa kasral khair, banyaknya perkara yang baik menyebar di tengah kekuasaannya dia, bima la nadhira lahu, yang enggak ada bandingannya. Ya. Tentu ini kita lihat kenapa bisa demikian. Tentu timbul dari kepribadian seorang raja tadi yang membentuk, ya, raja yang takwa kepada Allah, pasti Allah murahkan urusannya, Allah berkahi kekuasaannya. Allah tundukkan hati rakyatnya untuk mau dengar tentang nasihat-nasihatnya. Karena yang berkuasa itu adalah, ya, karena kekuasaan di tangan Allah. Kulillahum malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka man tasya'. Kekuasaan itu milik Allah semua, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Semuanya. Maka jika kita seorang penguasa, bergantung lebih besar kepada Allah SWT dalam mengurus negara kita, di dalam memperbaiki rakyat kita, ya, merencanakan program-program pembangunan negara, lebih banyak, ya, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Jangan lebih bergantung kepada pembantu menteri dan segala macam, yakin mereka bisa bekerja. Tidak, mereka adalah manusia-manusia yang lemah juga. Kalau bukan karena taufik dari Allah SWT, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemudian juga kita minta kepada Allah SWT agar diberi orang-orang yang beri nasihat buat kita. Jadi seorang raja itu mestinya harus banyak mendapat nasihat. Dan dia harus banyak orang yang dia terima nasihat. Ya, dan dia harus, kenapa? Karena biasanya yang lumrah itu ada, kalau dia tidak meminta nasihat, ya nggak akan ada orang berani menasihatin dia. Rata-rata begitu, umumnya begitu. Maka sebetulnya dia yang lebih haus kepada nasihat. Jangan tunggu nasihat itu diberikan orang kepada dia, karena biasanya akan banyak orang sungkan untuk menyampaikan nasihat kepada dia. Makanya kalau kita lihat Harun al-Rasyid ini, dia itu ketika ada ulama bertamu kepada dia, ya, tolong beri nasihat buat saya. Dia minta nasihat buat saya. Apa masukan kamu kalau bahasanya diplomasi kita sekarang, apa masukan kamu terhadap program saya ini, program ini, ada apa yang kamu dengar dengan perkembangan-perkembangan yang sedang kita lakukan. Ya, diundang ulama-ulama, ya kan. Jangan yang diundang adalah orang-orang yang haus kekuasaan, dia akan memuji Anda terus, memuji, ya, pimpinannya. Dia tidak akan mau kritik-kritik, nggak akan mau dia. Nah, ini merugikan bagi diri kita. Teman yang seperti ini yang dia maunya hanya memuji kita saja dan tidak pernah melihat kepada kita hal-hal yang buruk yang kita lakukan, ini berbahaya buat seseorang. Nah, ini yang sebetulnya seorang mencari pembantu, menjadi penasehat atau apapun namanya, dalam dia ketika menjabat, mesti lihat orang yang kritis, orang yang berani menyampaikan kebenaran. Bukan orang yang mau ikuti kemauan dia. Karena hal yang diambil hanya orang mau ikuti kemauan dia akan, ya, tidak fungsinya, tidak ada. Ya, berarti kemauan dia aja yang berjalan. Dan dia tidak tahu kelemahan-kelemahan dari pendapat dia sendiri. Nah, maka oleh sebab itu cari. Jangan dianggap kritik-kritik yang ada rival bagi kita, justru itu adalah masukan. Itu adalah suatu modal bagi kita untuk membanding. Ya, kalau memang kita rasa benar, kita bisa menjawab bahwa pemahaman Anda salah, begini yang benar. Ya, tidak seperti yang kita bisa diskusi
sehingga tidak menimbulkan informasi-informasi yang menyimpang juga di masyarakat. Maka ini suatu faedah ya, bagaimana Harun ar-Rasyid ini. Dia mengambil penasihat-penasihat yang mampu menyampaikan nasihat, bukan penasihat-penasihat yang suka menjilat ya, sebenarnya di banyak kekuasaan. Ya, penasihat-penasihat itu hanya kerjanya menjilat saja, memuji saja gitu ya, tidak bisa memberikan masukan yang positif ya. Karena dia takut kalau dimasukkan sesuatu ini bukan yang kritik nanti yang tersinggung ini pimpinan mungkin saya dilenserkan kan gitu. Ini suatu hal yang tidak baik ya. Suatunya ketika seorang sahabat yang baik itu adalah dia menasihati sahabatnya jika tergelincir, jika tersalah, jika terlupa ya. Nah, ini bagi seorang pemimpin butuh kepada para ulama yang menasihati di bidang-bidang keagamaan penting ya. Kalau di ekonomi juga begitu. Diundang rival yang punya konsep-konsep rival dan konsep ekonomi yang sedang direncanakan oleh menteri kita undang ya rival itu bandingkan konsepnya, mana tahu menteri kita ini menyampaikan kepada kita hanyalah hal yang positif saja dan tidak melihatkan efek negatifnya. Ya, karena dia tidak punya pemikiran pandangan yang lain. Maka dia adu konsep itu supaya dapat memberikan suatu masukan yang bagus di dalam menemukan sebuah solusi masalah bangsa. Maka ini sedikit faedah yang kita ingin lihat kenapa pemimpin itu bisa berbuat banyak buat rakyatnya, karena memang dia menganggap semua rakyatnya itu adalah hal yang dibutuhkan oleh dia untuk mendapat pendapatnya. Jangan dijadikan sebagai rival kontra yang harus dibasmi, yang harus ditangkap, yang harus diusir dan segala macamnya. Taib, makanya Harun ar-Rasyid ini kekuasaannya luas, kebaikan menjara-jaralah, menyebar tengah masyarakat, ya. Wa kasrul khair bima la nadhira lahu. Kebaikan yang begitu banyak, enggak ada tandingannya. Summa inna hadzal khalifah kana hasanus sirah. Dan dia juga khalifah ini punya kepribadian yang baik. Nah, ini Harun ar-Rasyid. Ya, maka kita sebutkan memang Harun ar-Rasyid adalah dalam tarikh Islam, sejarah Islam sangat fenomenal sekali bagaimana kebijakan-kebijakan. Nanti kita akan ceritakan bagaimana istrinya juga, Zubaidah, yang kenal Ainu Zubaidah bagi yang pernah ke umrah, yang pernah dilihat dari Arafah mau ke Makkah itu masih ada tembok aliran air untuk pelayanan dia jemaah haji di Arafah yang dia lihat begitu mahalnya air saat itu dan susahnya orang mendapatkan air di Arafah, kita ukur di Arafah. Seorang istri ya khalifah ini membuat itu dengan uang pribadi dia. Ya, dia biayai pembayaran itu. Biaya penggalian sumur dari tempat yang sangat jauh dialirkan ke Arafah. Bayangkan, ya. Nah, ini juga tentu tidak luput juga kadang-kadang memang sebagian pribadi yang menonjol karena juga didukung oleh yang di belakangnya, keluarganya, ya, anak istrinya juga mendukung. Kadang-kadang kan seorang pemimpin juga korban karena memang di belakang istri dan anaknya juga bikin masalah banyak, akhirnya dia tidak bisa berpikir banyak juga untuk jabatan dan tugasnya. Nah, ini juga masalah. Ya, mestinya juga para keluarga menteri, presiden kah, pejabat kah, mestinya dia juga harus menyadari bahwa suami kita adalah pejabat publik yang memiliki waktu yang sangat sedikit dan harusnya kita juga memudahkan, jangan bikin masalah dalam keluarga ataupun kita memanfaatkan kondisi orang tua kita ataupun suami kita yang lagi menjabat untuk bermewah-mewah, bukan begitu. Tapi kalau kita mendapat kebaikan-kebaikan, jadikanlah fasilitas itu untuk berbuat baik kepada rakyat, ya, dengan menyumbang, membuka panti asuhan, ya, membuat banyak hal kebaikan-kebaikan, ya. Jangan tunggu ada program pemerintah pokoknya dalam sebuah desa dan sebuah kecamatan. Kenapa tidak isi camat sendiri juga punya uang-uang yang bisa diinfakkan, di mana ada fakir miskin dia datang dia bantu, di mana anak yatim dia bantu, ada orang yang sakit dia bantu. Nah, ini juga positif sebetulnya. Dalam kondisi yang sekarang pokoknya negara sedang kesulitan untuk membiayai kesehatan rakyatnya, ya, mestinya juga aktif, ya. Ya, aktif dari istri-istri para pejabat ini mengondisikan, membantu suami-suaminya memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Ya, memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Nah, ini yang kita lihat. Ya, pernah kita ceritakan istri dari siapa? Istri dari anak dari Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Al-Walid bin Abdul Malik. Bisa kita ceritakan dan pernah kita sebutkan. Bagaimana dia seorang wanita yang tidak memanfaatkan fasilitas negara karena dia pejabat suami tidak jadi mati, tapi justru dia jadikan itu sebagai cambuk dia untuk mencari juga, dia berlomba-lomba dengan suaminya saling berbuat baik, berbuat untuk umat, untuk negaranya, ya, saling ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa indahnya,
jika kita seandainya ya, seorang suami, pejabat, publik, memikirkan nasib pemerintahan pekerjaan dengan baik, di sana juga istrinya juga membantu suaminya mencarikan solusi-solusi yang sedang dihadapi masyarakat secara sosial, ya, urusan-urusan kewanitaan, urusan anak-anak. Ya, ini juga poin bagi para istri pejabat untuk memikirkan hal seperti itu. Ya, bukannya untuk ketika tampil pakai barang yang mewah, segala tas yang mewah, ya, menunjukkan kemewahan. Jangan seperti itu. Manfaatkanlah ya kebaikan-kebaikan yang telah dibuka Allah kepada keluarga kita untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti insya Allah kita akan coba melihat bagaimana kepribadian Zubaidah, istri dari Harun Ar-Rasyid yang terkenal ya, dengan seorang wanita yang juga punya kepribadian yang baik dan juga banyak menyumbang untuk umat ya, untuk kebaikan sosial. Tapi kita ingin ceritakan di sini ya, terlepas dengan itu semua, juga Harun Ar-Rasyid seorang pribadi yang baik, didukung oleh juga pribadi yang baik di belakangnya, sehingga ya semakin muncullah kebaikan itu di dalam kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Baik. Kadzalika kana yusawwiru bi suratil khalifah al-hadar alladhi yabtu uyunahu wa jawasi. Dan dia juga Harun Ar-Rasyid ini, dia untuk mengetahui kondisi masyarakatnya, itu dia mempunyai mata-mata. Bukan mata-mata yang untuk negatif ya, yang siapa yang ada ini ditangkap, ini bukan. Mata-mata untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang terjadi masalah di tengah masyarakat. Jadi bukan mata-mata yang sifatnya untuk ditangkap, itu maksudnya ya. Riya fa umurahum wa ahwalahum. Tujuannya adalah dia kirim itu orang-orang untuk melihat kondisi di sana gimana, kondisi di sana mana, dia tanya ya, untuk mengenal kondisi masyarakatnya. Itu tujuannya. Ya. Ya dia punya tim untuk itu. Ya, dalam bahasa Arab disebut yaitu uyun wa jawasis, tapi bukan fungsinya seperti jasus atau seperti intel-intel di kita, yaitu untuk melihat hanya dalam masalah pelanggaran hukum saja, tidak. Tapi ada intel yang kerjanya mencatat masalah yang sulit dari masyarakat apa, ya. Ya tidak di bidang hukum, tapi menginteli hal-hal yang berkenaan dengan sosial masyarakat, ya. Dan ini pernah kita usulkan untuk mengeneralisasi hal-hal yang sifatnya radikalisme. Mestinya juga ada yang poin-poin ini. Ya, ada intel yang melihat, ada kajian-kajian yang ada indikasi-indikasi radikal, dilaporkan ke MUI, kemudian dinasihatin, kemudian diberikan masukan. Ya, bukan otomatis sedikit ada orang ditangkap begitu kan. Mungkin dia belum paham, mungkin dia belum gimana diberikan, mungkin dia salah ngomong. Ini kita dibina. Dan sini juga penting sebetulnya. Ya, baik ekonomi ya. Bagaimana mungkin dilihat pergi ke desa, ya, sistem pertanian yang masih belum menggunakan sistem modern, membuat mereka kurang mendapatkan hasil. Nah, ini ya, mestinya ada. Ya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid. Sehingga betul-betul ya, mengetahui kebutuhan daerah-daerahnya, kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Balkana ahyanan yatufu bi nafsihi mutanakkiran fil aswaq. Dan dia sendiri ya, kalau hari ini kan dikenal dengan orang apa istilahnya, belusukan ya. Ya, salah satu yang metode kepemimpinan Pak Jokowi yang di awal terkenal dengan belusukannya. Nah, sebetulnya itu sudah kita ceritakan dalam kekuasaan Islam sudah lama, seperti kisah kita ceritakan dengan kisah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, yang dia juga belusukan malam ya, terdengar ada bayi yang menangis, kemudian ada juga wanita yang diajak untuk mencampur susu oleh orang tuanya dengan air, dan sudah kita kisahkan ya. Nah, dan ini juga Harun Ar-Rasyid ini ya, dia bukan menikmati kemewahan tidur di kasur empuk tengah malam, ngorok, itu bukan ya. Tapi dia adalah orang yang turun ke pasar-pasar, wal majalis, liya'rifa ma yuqalu fiha. Untuk tahu bagaimana kondisinya. Tentu ini juga penting ya. Wal waqai' hadi surah mutabayina li Rasyid ma hiya illa inkisas li asr ladzi asyafihi. Jadi kenyataan ini adalah ini kenapa Harun Ar-Rasyid berbuat seperti ini adalah karena memang kondisi kuasanya dan juga kemajuan saat itu mulai ada kemajuan ya. Alladzi asyafihi bimahasinihi wa masawi, yang dia hidup dengan segala keburukan kebaikan yang dia harus atasi ke hal-hal yang buruk itu dan dia carikan solusi. Wa asal Abbasi al-awwal ya, ini adalah masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang di awal. Taib. Berkata Imam Zahabi di sini ya. Mana Imam Az-Zahabi berkata, waqad tamayya azruhu bi hadara wa ulum wal izdihar as-saqafi. Imam Zahabi menjelaskan bahwa di masa Harun Ar-Rasyid ini sangat ya tamayyaza, berbeda ya, sangat berbeda
dalam kemajuan kebudayaan, hadarah, ya, bangunan, jalan, pendidikan, ekonomi, ya, wa ulum, dan juga perkembangan ilmu, ya, wal izdihar saqafi, ya, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan lainnya, wad dini, juga agama. Wa asasal maktabah al-Asturiyah, dan juga terkenal dia sudah membuat sebuah perpustakaan yang terkenal di masa Harun-Rasyid. Ya, maka jadinya lah kota Baghdad saat itu menjadi perkumpulan, yaitu kota pendidikan, karena di situ dibangun oleh dia sebuah perpustakaan. Nah, ini juga suatu hal yang kadang-kadang terlupa oleh kita, pentingnya perpustakaan. Ya, akan mungkin sudah ada perpustakaan daerah-daerah, tapi kan sangat jarang di antara masyarakat atau peneliti yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, dia membuat sebuah perpustakaan namanya Baitul Hikmah di Baghdad. Kemudian dia juga terjemahkan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kemajuan ilmu-ilmu yang sifatnya teknik, ya, teknik sipil, ilmu bangunan, dia itu diterjemahkan oleh dia di masa Harun ar-Rasyid ini. Ya. Wa bada'at Baghdad khilal fatrati hukmihi bi izdihar ka markaz lil ma'rifah wa thaqafah wa tijarah. Sehingga jadilah kota Baghdad itu, ya, menjadi kota yang pusat perkembangan ilmu, pusat perekonomian, ya, tijarah, dan perdagangan. Nah, ini kemajuan yang dicapai di masa Harun ar-Rasyid. Kita akan langsung masuk, karena waktu batas kita ini. Kita akan langsung masuk bagaimana berapa hal-hal yang dilakukan di zaman dia. Ya. Pertama adalah asdar Rasyid inda tawalitul khilafah afwan aman an kulli man kana hariban aw mustakhfiyan ada ba'du zanadiqah. Pertama, ketika dia awal menjadi khalifah, dia buat semacam dekret, keputusan umum, yaitu memaafkan, memberikan ampunan setiap orang yang lari sebelumnya, ya, karena mungkin melawan kepada kekuasaan, ingin melakukan sebuah kudeta atau membuat sebuah kejahatan politik gitu, ya. Itu dimaafkan oleh dia. Baik yang lari ataupun yang bersembunyi, kecuali orang-orang zindik. Nah, itu ya enggak. Tapi kalau hanya kejahatan politik, tahanan politik, atau apa lain, ya, berkenaan dengan itu dia maafkan. Subhanallah, ini akhlak pertamanya. Kemudian wa kana istamal Madinah riqqa asimatur radifa. Ya. Kemudian ansya mayrah Baitul Hikmah. Tadi ini yang kita katakan tadi, di antara dia membuat sebuah perpustakaan, yaitu namanya Baitul Hikmah di kota Baghdad. Wa zawadaha bi'adan kabira minal kutub wal mu'allafat. Kemudian diisi dengan berbagai literasi, referensi, ya, buku-buku ulama, wal mu'allafat, ya, karang-karangan min mukhtalifi biqa'il ard, dari berbagai penjuru dunia. Jadi dia ambil kitab-kitab, buku-buku, referensi, kalang-kalang, tulis-tulisan yang ada di berbagai penjuru dunia, dia bawa ke Baghdad dan dikumpulkan sebuah dalam perpustakaan namanya Baitul Hikmah. Wa kana tadummu ghurafan adidatan tamtaddu baina arwiqatun tawilah. Nah, di situ ada kamar-kamar. Ya, ada yang dikhususkan untuk ruangan buku, ada ruangan untuk seminar, ya, ada ruangan untuk orang-orang yang kerjanya nasikhin, yang ingin memperbanyak buku, ya, karena itu kan belum ada percetakan buku, ya, mencetak dengan alat modern, tapi ditulis dengan tangan. Nah, itu ada ruangan khusus, ya. Kemudian ada lagi ruangan khusus untuk mutarjimin, itu orang yang ingin translate kitab-kitab dari bahasa Arab ke bahasa lain, atau dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Ya. Wal mujallidin, dan juga khusus untuk orang yang menjilid kitab-kitab yang sudah dicatat. Subhanallah, modern kan? Baju kan, di perpustakaan itu ada ruangan, ya, untuk muhadarah, untuk seminar, ada ruangan khusus untuk orang yang memperbanyak buku, ada ruangan khusus untuk orang yang menerjemah kitab-kitab itu, dan juga khusus untuk yang menjilid. Mungkin ada yang rusak, ada yang bagaimana, yang baru dijilid. Nah, jadi sudah memikirkan demikian itu. Nggak tahu apakah di perpustakaan kita ada seperti ini, ya. Kemudian kama tamat fi ahdi aul terjemah ila al-Arabiyah. Kemudian juga di masa dia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab li asyhar kutub ilmi, itu kitab-kitab penting dari bahasa lain. Ya. Baik, urifa fit tarikh wa huwa kitab al-usul al-arkan fil handasa, itu kitab-kitab yang terkenal, ya. Baik kitab-kitab yang usul yang penting dalam ilmu handasa, ilmu teknik, ya.
atau ilmu apa tadi, ilmu eh, bangunan ya, kemudian teknik sipilnya dan seterusnya. Berbagai ilmu diterjemahkan, termasuk ilmu-ilmu biologi dan fisika. Tatawwarat ulum khususan di fisika. Kemudian berkembang ilmu di mana seperti ilmu fisika, falakiyah, ilmu falaki, ya, ilmu astronomi, wa taknia. Taknia itu kita seperti komputer sekarang, maksudnya ilmu-ilmu teknik, ya, ilmu-ilmu perkembangan modern yang sifatnya itu yang modern di zaman itu ya, belum seperti zaman ini. Wabtaqarat adadun minal ikhtiraat kasa'al ma'iyah. Satu hal yang terkenal dia yaitu mampu membuat jam ya, nama dengan sa'atul ma'iyah, itu air. Nah, Usya fi adi awal masna' warak, dan di masa dia pertama juga dibuat pabrik kertas di Baghdad pada tahun 795 Hijriah. Ya, di masa Harun al-Rasyid, itu pabrik pertama. Ya, pabrik kertas pertama maksud saya. Wasara suqul waraqina lahiqan alladhi yadhummu mi'at al-hawanid allati tabi'u as-siri' waraqiyya wal fakhira. Ya, kemudian jadilah juga kota Baghdad itu tempat apa? Menjual berbagai macam bentuk kertas ya. Toko-toko ya, ruko-ruko gitu ya. Wa kana waraku Baghdad yuqaddir takdiran aliyan fil mantiqah. Jadi mutunya, kualitasnya sangat bagus ya. Hatta ana ba'dal masadir Bizantiyah, jadi sebagian dari kerajaan Romawi ya, Bizantian, tusama waraka bi suhuf Baghdad. Dia namakanlah kertas-kertas cetakan yang dari Khalifah Bang Abbasiyah yang cetak itu dengan namanya adalah suhuf Baghdad. Disebut adalah lembaran-lembaran atau lembaran Baghdad ya. Kemudian ihtama Harun al-Rasyid bil islahat dakhiliyah, dan juga dia mementingkan masalah pembangunan ya, jalan, kebutuhan air bersih ya, pabanal masajid, dan juga membangun masjid-masjid yang besar ya, kemudian juga membangun berbagai kebutuhan ya para pejabat, istana ya untuk para pejabat. Wa fi ahdihi istu'milat qanadil di awal marrah fi idaatil turuqat wal masajid. Nah, kalau di sekarang ya di jalannya juga dibangun, itu dipasang lampu-lampu jalan ya untuk menerangi jalan dan masjid-masjid dipasang ya. Tanah Rasyid aidan biziraah, dan juga masalah pembangunan pertanian ya. Kemudian juga muasasah nizamiyah, dan bagaimana kalau kita biokrasinya dibuat juga badan biokrasi khusus tentang pertanian ya. Kemudian pembangunan masalah jembatan-jembatan ya, jusur wal qantara wal qanatira kabira, yang jembatan-jembatan yang besar. Wa ahfarat turuq wal jadawil. Kemudian al-musila bainal anhar. Kemudian juga irigasi-irigasi ya. Kemudian yang antara sungai. Wa asasa diwanan khasan li isyraf ala tanfitil kal amal islahiyah. Dia buat kementerian khusus yang mengawasi masalah perencanaan-perencanaan yang urusan dalam negeri tadi itu. Nah, dia maju kan, bagaimana dia dalam usia yang tadi awalnya memerintah 25 tahun dengan kemajuan yang luar biasa, kecerdasannya ya dalam memimpin waktu itu. Wa min amali aidan tasji' at-tabadul tijari baina wilayat wa hirasat turuq at-tijara bainal mudun. Di antara juga ya programnya adalah yaitu yang sudah dicapai oleh dia adalah yaitu umpamanya di Baghdad apa penghasil banyak, umpamanya banyak terong umpamanya. Di sana banyak apa? Oh, di sana banyak ini umpamanya. Oh, jadi ada wilayah-wilayah memiliki kelebihan-kelebihan ya, intas, kelebihan-kelebihan hasil bumi ataupun peternakan. Nah, itu di apa yang dibarter, ditukar, dikirim ya, ada transportasinya begitu. Ya, ini sudah ada aturan kota di dulu. Kalau sekarang kan juga mulai orang meniru kota seperti itu. Ada daerah yang itu bengkel aja semua kumpul di sebuah tempat. Ada tempat ini adalah tempat umpamanya untuk menjual barang-barang bekas saja. Kalau seperti Saudi juga begitu, ada haras namanya, itu barang bekas semua. Tempat pelelangan mobil ada khusus gitu, bengkel khusus tempatnya. Jadi tidak serampangan di pinggir jalan banyak bengkel, kotor jalannya segala macam, kan kita kumuh jadinya. Ini enggak. Di masa itu sudah diatur oleh dia. Ya, anak yang jual makanan di mana, peragangan baju, semua diatur dengan baik ya. Jadi yaitu saling tukar ya, saling mengirim saling mengirim hasil bumi ke daerah lain. Kemudian juga ada hiharasat turuq tijarah bainal mudun, juga ada namanya keamanan, dia menjaga jalan perdagangan antara kota itu.
Kalau di kita kan ada namanya polisi lalu lintas, tapi tugasnya hanya mencatat orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Kalau di Saudi itu ada namanya amnut turuk, itu tugasnya adalah memberi keamanan orang yang ada di jalan, dia memberi bantuan, bukan sekedar mencatat pelanggaran lalu lintas, ya. Nah, di ini juga menjaga keselamatan, keamanan, ya, barang-barang yang dibawa, ya, bisa orang merampok semacam, ya. Qad tashad Madinah waqifah qurbul Madinah riqqa ala dafaf furat litakuna maqaran sayfiyan li hukmihi. Kemudian dia bangun sebuah kota di pinggir sungai, ya, sebagai tempatnya untuk beristirahat di saat musim panas. Kemudian Harun Rashid akbar mustasfa. Di masanya juga terbangun itu rumah sakit yang sangat besar. Itu dengan namanya Mustasfa Rashid. Subhanallah, ya, maju. Di masanya terbangun juga rumah sakit yang besar, itu namanya Mustafa Rashid, rumah sakit Ar-Rashid di kota Baghdad. Dammat fi kadiriha amru tiba. Kemudian di mana rumah sakit ini, yaitu di sana terdapat para dokter-dokter ahli, ya. Wa tawala idarat wa kullu man yani di sini ada orang yang non-muslim yang menjadi di antara dokternya yang menjadi kepala dokter atau yang rumah sakitnya, namanya Yohana bin Masuyah, kemudian Jibril bin Bakhtashu, ya. Wa kana ashhar mustasfa fi alam qadim. Dan jadilah rumah sakit itu adalah rumah sakit yang sangat terkenal, ya. Nah, ini kemudian bagaimana kota Baghdad? Itu adalah kiblatul tulabul ilmi. Ya, tadi kita sebutkan Baghdad menjadi pusat ilmu, budaya dan semacam min jami'il bilad. Orang belajar ke sana dari berbagai negeri. Yarhaluna ilaiha haitsu kibar fuqaha wal muhdahitsin wal fuqaha wa qura ulawin. Di sana karena terdapat ulama-ulama pakar fikih, pakar hadis, pakar qiraat, pakar bahasa. Wa kanat masajid jami'ah tahtadinu durusahum. Ini masjid-masjid itu penuh dengan kajian-kajian mereka, halaqatihim al-ilmiyah, yaitu halakat ilmiah, ya, allati kana katsir minha ashbah bil madaris al-ulya. Jadi yang mana kebanyakan seperti kelas-kelas pasca sarjana. Jadi kelas pasca sarjana tapi di masjid, gitu, ya. Wa min haitsu ghazaratil ilm. Kemudian itu dalamnya pembahasan-pembahasan mereka. Wadaqat takhasus, yang memiliki keahlian-keahlian khusus, umpamanya bidang ini lebih detail lagi keahliannya, masalah qiraat, masalah ini, gitu, ya. Kemudian wahdatur ra'yi al-munakasyah. Kemudian juga kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, ya, diskusi. Wa sarajidal wal hiwar, adanya diskusi-diskusi. Kama jazabat Madinah al-atibba wal muhandisin. Kemudian di kota Wada juga mendapatkan banyak kedatangan dari orang ahli kesehatan, ahli insinyur-insinyur, ya, wasair sanai, dan bidang-bidang keahlian yang lainnya dari bidang perusahaan, pengembangan pabrik dan sebagainya. Kemudian Harun Ar-Rasyid sendiri suka kepada al-adab wal fiqh wal ilm. Dia suka kepada ilmu adab, budaya, kemudian ilmu fikih dan kepada ulama-ulama. Hatta za'a Saitur Rasyid wa tabaqal afaq, sehingga terkenal sekali bagaimana Harun Ar-Rasyid saat itu. Dia bukan dikenal di negara Islam, bukan di khilafah Islam saja, tapi sampai kepada barat, ya, yaitu adalah Romawi, Byzantium dan lainnya. Wa arsala biladil Hindi wasin wa Uruba Rasulullah ila bilad. Kemudian negara-negara lain seperti Hindia, India, Cina dan Eropa mengirim tulab-tulabnya untuk belajar, ya. Kemudian dan mengirim tawaran untuk bekerja sama. Subhanallah. Wa yaqulu Abdul Hayy Sya'ban anna jul mu'arikhin al-alamiyina yu'aduna Baghdad fi ahdi Rasyid. Secara umum ahli sejarah menulis, ya, di dunia ini menganggap kota Baghdad di zaman kekuasaan Harun Ar-Rasyid itu adalah yaitu asrul zahabi hadara islamiyah al-arabiyah, masa emasnya kebudayaan Islam. Itu di masa Harun Ar-Rasyid. Nah, itu sedikit kemajuan yang dicapai di masa Ar-Rasyid. Ya. Baik, kita langsung wafatnya beliau, dan masih banyak sebetulnya pembahasan yang lain, ya. Kemudian beliau sangat memperhatikan masalah ulama dan juga para ahli ilmu, ya. Wa kana Ar-Rasyid musaqqafan saqafatan arabiyyah wasi'ah wa kana yamliku adaban rafi'an wa tadhukan li syi'r. Ini banyak sekali keutamaan-keutamaan di sini, ya, di mana dia juga memiliki ilmu yang tinggi dalam masalah ilmu sastra, ya, suka pada sastra. Wa kana fahmur Rasyid fahmul ulama. Kemudian juga dia sangat mementingkan ilmu, sehingga pahamnya ilmunya sangat tinggi seperti ulama. Wa kana majalisuhu tamla'u sya'ara wal ulama wal fuqaha wal atiba wal lain wa ghairuhum. Dan juga majelis-majelisnya itu dihadiri kadang-kadang ada para ahli sastra, para ulama, ahli fikih dan ahli kesehatan.
Ya. Wa kana katsir ma yunakisu ulama wal udaba. Dan sering dia mengajak diskusi para ulama dan para ahli sastra. Kadzalika kana ya'qidu syi'r wa syu'ara. Kemudian juga suka mengadakan majlis syair ya. Kemudian Zahabi mengatakan wa kana yuhibbul ulama wa yu'adzim hurumatid din. Yani Zahabi menyebutkan Harun Ar-Rasyid yang sangat cinta kepada ulama. Yang tadi sudah sebutkan di awal ya. Wa kana yuhibbul fuqaha dan cinta kepada ahli fikih juga ya. Kemudian wa min ulama alladziina 'asyu fi asri. Nah, di antara ulama yang hidup di masa Ar-Rasyid siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup di masa dan Imam Malik ya. Ini di Madinah ya. Ini hidup di masa kemudian juga ahli kimia yaitu Jabir bin Hayyan. Ya, ini di antara ulama-ulama yang hidup di masa Harun Ar-Rasyid. Dan masih banyak lagi di antaranya ulama yang seperti Fudail bin Iyad. Ya, itu juga di masa Harun Ar-Rasyid. Dan bahkan sering Fudail bin Iyad ini dipanggil oleh dia untuk memberikan nasihat. Di mana kita jelaskan tadi, sering dia meneteskan air mata ketika diberi nasihat oleh para ulama. Nah, itulah sedikit tentang kemajuan yang dicapai di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Taib. Kemudian wafatnya ya, wa kana Ar-Rasyid rama kullu hadhil a'mal allati qama biha yashru fi qararat nafsi bi qillatil hila amama al-munafasat wa tiyarat al-khafiyah fi dakhil mamlakati. Walaupun demikian kemajuan yang telah dicapai, namun dia juga mempunyai kelemahan, tidak mampu melihat banyaknya perlawanan dari dalam untuk melemahkan kuasanya. Ya, di antaranya terkenal dengan namanya Nuqaba al-Baramikah, itu adalah bekas-bekas dari orang-orang yang dari bangsa Persia. Kemudian setelah itu dia menyerahkan kuasa untuk kedua anaknya, yaitu Al-Amin wal Ma'mun, ya, yang disebangkat sebagai putra mahkota, ya. Kemudian pernah dia melihatkan kepada teman-temannya, yaitu suatu hal yang dia derita di perutnya, ya, diikat dengan harir, yaitu adalah sutra. Hadi illatun aktamaha anin nas kulluhum aktumuha anin nas kulluha, dia katakan ini sakit ini saya simpan dari semua orang. Ya, kullu wahid man waladi dan juga anaknya. Ya, tidak tahu. Wa ma minhu ahadun illa, ya, disebutkan sini setelah sakitnya semakin parah, ya. Kemudian dalam perjalanannya ke Khurasan, karena ada di Khurasan terjadi pemberontakan, yaitu Sora Rafi' bin Lais. Kemudian dia meninggal di perjalanan ke sana, yaitu di sebuah tempat namanya Kota Tus, ya, yaitu salah satu tempat sekarang di sebelah utara sebelah utara Iran, ya. Waduf bin Nabiha, dan dikuburkan di sana, yaitu pada tahun 1930 Beliau wafat pada tahun 193 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 809 Masehi. Nah, itulah sedikit cerita tentang Harun Rasyid, bagaimana keberhasilan ini terjadi di masa pemerintahan Harun Rasyid yang fenomenal di dalam sejarah, baik sejarah dunia yang ditulis oleh orang barat maupun sejarah Islam. Demikian, wallahu alam, kembali kita kepada pembicara kita untuk melanjutkan ke sesi pertanyaan. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas penyampaian materi yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkannya setiap ilmu dan faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, silahkan. Halo? Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ini Abdullah dari Kalimantan Barat. Silahkan pertanyaannya. Afwan Ustaz, apakah ada dalil yang sahih tentang pemimpin yang akan datang, pemimpin yang akan membawa umat Islam menuju ke masa kejayaan selain dalil tentang Imam Mahdi? Ya, cukup ya Pak ya? Iya. Terima kasih ya. Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah dari mana? Kalimantan tadi. Kalimantan Barat ya. Di dalam perkembangan kekuasaan Islam itu saling berganti, kadang maju, kadang mundur. Semuanya adalah masa Bani Umayyah. Kita lihat ya, yang sangat maju di masanya adalah masa anak-anak Abdul Malik, itu mulai menaik terus sampai masa Umar bin Aziz, kemudian kembali turun dan sampai runtuh. Dan begitulah ke masa Abbasiyah, bangkit lagi terus memuncak, mulai sekarang di masa yaitu masa Ar-Rasyid. Nanti akan sampai pada masa Ma'mun, yang di sana juga akan terjadi berbagai peristiwa-peristiwa penting. Tapi di masa Ar-Rasyid kita lihat, yaitu sangat begitu maju ya, Islam saat itu dan luasnya kekuasaan saat itu, dengan umur khalifah yang masih muda ya, memimpin. Nah, itu akan ada pemimpin-pemimpin yang di sebagian daerah adil ini, tapi tidak ada dalil akan datang memimpin umat Islam secara keseluruhan yang mereka dan dia berbuat adil. Yang saya tahu sepanjang ini hanya memang dalam kisah sebelum terjadi hari kiamat, salah satu ciri hari akan datangnya hari kiamat adalah yaitu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dari keturunan Rasulullah SAW, dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain, sebenarnya yakini oleh orang Syiah Rafidah, dan namanya mirip dengan nama Rasulullah SAW, itu Muhammad bin Abdullah. Ya, ini yang saya ketahui sampai di situ. Ya, tetapi bukan berarti tidak akan ada kepemimpinan yang sekarang umat Islam dipimpin oleh banyak pemimpin, tidak akan ada keadilan, ada di sebagian daerah, tapi mungkin tidak sesempurna apa yang pernah dicapai di masa Rasulullah, apalagi masa Abu Bakar, di masa Rasulullah atau masa Rasulullah, masa Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin, tidak mungkin ya. Karena mereka adalah masa-masa di kemampuan mereka, ilmu mereka, dan juga rakyatnya juga berbeda dengan rakyat hari ini, gitu kan. Sangat berbeda ya. Memang bukan berarti baik negara itu hanya tergantung kepada pemimpin, tapi inti yang lebih besar lagi adalah juga rakyat ya. Rakyat juga perlu. Ya. Makanya pembangunan yang sangat penting itu memang pembangunan manusianya yang seutuhnya bagaimana sebetulnya itu lebih diperhatikan, sehingga kalau terjadi semuanya kerusakan dalam suatu dekade kepemimpinan, ada harapan besar setelah itu akan ada pembaharuan dan kembali kepada kejayaan dan keadilan. Nah, tetapi tidak ada memang ada dalil yang saya tahu hanya adalah akan umat Islam dipimpin oleh satu pemimpin yang di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi yang membawa keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami buka kembali, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan hamba Allah di Tangerang. Ya, silahkan. Pertanyaan langsung. Saya mau bertanya Ustadz, perintah untuk belajar menjadi pemimpin itu hanya untuk laki-laki saja apa perempuan Ustadz? Ya. Soalnya kan kalau perempuan kan kewajibannya kan di rumah, mengurus rumah tangga dan suami. Apakah pemimpinan berorganisasi itu hanya untuk laki-laki apa perempuan pun juga boleh Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Syukron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asalnya perintah agama itu untuk semua, baik laki dan perempuan, kecuali ada kondisi-kondisi yang tidak pantas untuk perempuan. Tapi bukan berarti perempuan tidak mengerti ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam urusan mereka. Jadi juga wanita memimpin, sebab wanita juga dibutuhkan dia. Pokoknya khusus acara-acara dharma wanita, dia bisa memberikan keterampilan bagaimana masak yang sederhana, pokoknya membersihkan rumah, ya, berketerampilan yang tidak membutuhkan biaya banyak. Ini kan sekarang kadang-kadang wanita-wanita kita semuanya dibeli, ya, makanan, bahkan buat ulap aja kadang-kadang nggak bisa. Ini ya kan. Jadi ini sebetulnya banyak hal bisa keterampilan menjahit baju anak, membuat baju anak yang sederhana-sederhana bisa sebetulnya, sehingga wanita juga butuh ilmu kepemimpinan sifatnya yang sebetulnya sesuai kodratnya wanita, bukan maksudnya seperti laki-laki belajar pemimpin yang maksimal dan yang formal segala macam, bukan itu maksudnya. Yang khusus dengan wanita tidak dilarang dalam agama. Ya, bagaimana dia juga memimpin? Dalam hadis sebutkan wal maratu ra'atun fi baiti zaujiha, wanita itu pemimpin dalam keluarganya suaminya dia, ya gitu. Dan dia harus mengerti juga bagaimana memimpin keluarga anak-anaknya, bagaimana dia perlu ilmu bagaimana mendidik anak, manajemen waktu anak kita. Bahkan wanita juga di rumah tangga itu sebetulnya perlu ada manajemen waktu juga. Kadang-kadang wanita nggak punya manajemen waktu, ya habis tidur, kadang yang dipegang tuh belum kalau apalagi kalau sedang datang bulan itu ya kadang-kadang tuh banyak membuang waktu gitu kan, padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan. Kadang-kadang malah repotnya dengan
lebih repot dengan media sosial daripada pekerjaan rumah tangga. Nah, mestinya wanita juga pasti bisa mengatur waktu. Kapan dia harus membersihkan rumah, kapan dia harus mencuci, kapan dia harus menyetrika, kapan dia harus berziarah ke tetangga, belajar ilmu, ya, dibuat waktu. Kapan dia harus membaca Al-Quran. Ini juga manajemen sederhana yang ini juga butuh. Kadang-kadang ada wanita dari pagi nyuci aja sampai sore, kalau setrika aja, ya terlambatlah masak, teman. Ya, ini tidak bisa memanage waktu. Jadi penting wanita juga perlu dalam rumah tangga dia harus punya manajemen waktu, jiwa kepemimpinan dan sifatnya yang sebatas ke tugasnya dia sebagai wanita. Ini masalah ilmu itu dipelajari. Bahkan juga bisa dia tularkan kepada anaknya yang laki-laki dan seterusnya. Makanya aslinya ibu itu bukan di rumah, bukan tugasnya masak dan mencuci, bukan membersihkan rumah saja, tapi adalah mendidik putra-putrinya dengan ilmu-ilmu yang penting. Ya, apakah juga dia bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas yang dibawa oleh anak-anaknya dari sekolah. Itu yang dimaksud. Ya, bukan berarti wanita muslimah itu nggak boleh belajar, nggak boleh tahu hal-hal yang berkenaan dengan kemajuan, bukan begitu. Dia juga bisa belajar, membimbing putra-putrinya untuk menjadi anak-anak yang hebat. Tapi selama itu adalah urusan yang tidak bercampur badan laki-laki, dia boleh saja berkreasi khusus dengan wanita, membuat kebijakan pelatihan sholat mayat kah, bagaimana menikahkan mayat wanita, ya pelatihan bagaimana wuduknya wanita, bagaimana seorang wanita ketika bersalin, ketika dia selesai haid, bagaimana membersihkannya. Ini diberi untuk anak-anak kita, untuk anak-anak remaja, dikumpul remaja 10 orang di RT kita sebagai ustazah atau kita punya pengalaman, kita kasihkan. Ini juga faedah sebetulnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk umat ini, banyak hal yang bisa dilakukan oleh wanita juga banyak hal. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi kan tidak timbul, ide-ide itu tidak timbul. Ya, kenapa? Karena itu keterbatasan tadi. Kemampuan manajerial kita dan juga ilmu kita tidak. Padahal banyak sekali sebenarnya. Antara tetangga-tetangga ngumpul sebentar, mungkin baca sebuah kitab bersama-sama. Kalau kitab itu bahasa Indonesia, bagaimana cara mendidik anak, banyak keterampilan banyak yang harus kita pelajari. Terutama ilmu agama, ya kan? Ya, sesama tangga 5 orang duduk buka kitab tauhid, dibaca pengertiannya, coba sama, karena kalau sendirian mungkin cepat ngantuk, kan enak, ini bicarakan ilmu, bukan hanya ngerompi atau masalah lebih bicara apa model tas yang lebih ngetren hari ini atau baju, kan itu semestinya. Ya, banyak sebetulnya. Ya, ibu-ibu itu justru lebih banyak waktunya bisa lebih banyak berbuat untuk juga daripada bapak-bapak. Sebenarnya kita katakan dalam sejarah Islam banyak sekali wanita-wanita yang super hebat juga membuat perubahan dalam sejarah. Sebenarnya kita katakan tadi contohnya yang sebelumnya kita pernah sebutkan istrinya Walid bin Abdul Malik, kemudian juga berapa ya sejarah semua dia sahabat. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, ya, di antara hikmah Allah dia tidak punya anak tapi dia fokus pada ilmu, maka dia terbanyak sekali yang meriwayatkan hadis dari semua sahabiat dari istri Nabi yang lainnya. Maka dia termasuk dari 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Jadi jangan kadang-kadang wanita ini fokusnya saya nggak punya anak. Banyak hal yang untuk Anda untuk jalan masuk Islam, untuk masuk surga Allah itu banyak lagi. Ya, Anda aku kalau punya anak, anti lebih fokus bisa menuntut ilmu, berarti bisa menjadi ustazah, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, jangan pikir fokus ke kekurangan ini aja yang dipikirkan. Banyak kelebihan burang lain yang bisa kita lakukan. Nah, ini harus yang kita kembangkan kepribadian kita, ya. Jangan hanya, maka Aisyah anha, ya memang hikmahnya beliau tidak dikasih keturunan oleh Allah SWT, tidak punya anak dari Nabi SAW, tapi beliau ilmunya sampai hari ini, riwayat-riwayatnya, dan dia mendapat sama dengan salah satu pahala yang didapatkan. Karena apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya, kecuali 3 antara anak yang soleh dan ilmu manfaat. Aisyah juga punya, yaitu ilmu manfaat, walaupun dia tidak punya anak yang soleh umpamanya, ya kan? Nah, ini yang harus kita cari, ya, di mana dalam saat ada hambatan, ada tantang, kita ada peluang-peluang yang banyak yang harus kita bisa perbuat juga. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Buya. Kekhalifahan Abbasiyah didirikan dengan sokongan para budak-budak Persia ketika kerajaan Persia telah tunduk kepada kekuasaan Islam. Apakah itu informasi yang benar atau tidak? Mohon pencerahannya, Buya. Jazakallahu khair. Baik, memang ada sebagian riwayat menyebutkan di situ atau penulis-penulis sejarah menyebutkan hal demikian. Jadi di mana digambarkan kalau Bani Umayyah katanya lebih pro kepada Arab. Jadi ini sebetulnya meningkatkan kefanatikan pada suku. Tetapi setelah dijelaskan oleh para ulama yang lain, tidak benar. Karena bukti di masa Umayyah juga ada orang-orang yang tidak bangsa Arab juga dimanfaatkan keahlian-keahlian mereka. Kemudian di masa Abbasiyah,
memang mungkin jumlah mereka lebih banyak dibanding di masa Umayyah. Mungkin dari situ mereka melihat, bisa saja. Tetapi bukan berarti masa Abbasiyah sekali mengucilkan mana Quraisy atau Arab yang punya kemampuan. Ini Islam itu bukan bicara masalah dari sisi apa namanya Arab tidak Arabnya, tapi melihat dari kemampuan. Lihat tokoh-tokoh hadis kan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak yang bukan dari itu. Bukan keturunan dari Arab yang asli juga. Gitu. Banyak ulama-ulama yang bukan dari Arab. Jadi terkenal juga. Jadi yang masalah dalam Islam itu bukan kearaban itu non-Arabnya, tapi adalah ilmu dan ketakwaan dan amalnya itu yang dilihat. Jadi dalam memilih itu memang mungkin Bani Abbasiyah, ya hal yang dia miliki saat awal-awal merintis kekuasaannya hanya orang-orang Persia yang punya pengalaman, seperti Abu Muslim Al-Khurasani yang pernah kita ceritakan. Dia punya pasukan, kecekatan, semangat yang berbeda. Mungkin dia lihat ini lebih mampu. Itu saja sebetulnya yang terjadi dalam sejarah Islam. Tapi tidak ditafsirkan bahwa itu adalah dalam rangka adanya sentimental untuk suatu etnis. Tidak ada sebetulnya, kita lihat. Karena memang dijelaskan para ulama kalau itu alasannya, coba terbukti di sini juga ada memanfaatkan etnis-etnis yang non-Arab juga digunakan. Di masa Abbasiyah juga berarti menjauhkan Arab semua dari kekuasaan juga tidak. Ya, malah kalau kita lihat banyak sekali dari tokoh-tokoh yang diangkat menjadi gubernur, menjadi pejabat-pejabat di masa Abbasiyah juga dari orang Arab. Walaupun awalnya Abu Muslim Al-Khurasani memang dia bukan Arab yang asli, memang dia keturunan Persia. Itu antara tokoh-tokohnya yang terkenal, memang itu yang panglima pertama yang bantu. Jadi sehingga ada menafsirkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon kembali. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda yang berkesudahan dengan pembahasan kali ini. Silakan, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dikecilkan dulu volume televisinya atau radionya. Sudah? Baik, silakan dengan Ibu siapa di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Sabik di Jakarta. Silakan Ummu, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana sebenarnya metode memilih pemimpin menurut Islam yang terjadi dari dulu gitu, dan apakah sekarang masih ada yang menerapkannya gitu Ustadz? Ya, baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Ustadz. Sistem kepemimpinan sudah sering kita sampaikan dalam materi-materi kita. Ada 3 metode di dalam Islam yang dipraktekkan oleh di masa para Khulafa Rasyidin dan juga masa Bani Umayyah dan juga di masa Khulafa Bani Abbasiyah. Di masa Khulafa Rasyidin yang pertama adalah dengan syura. Syura itu seperti pemilihan atau ahlul ahli wa aqd. Jadi ditunjuk oleh sahabat yang senior ya saat itu ketika Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah mendatangi orang-orang Ansar yang sedang rapat, yang sedang berembuk untuk mencari pemimpin. Ya, menurut mereka setelah itu wafatnya Rasulullah, mereka ingin mencalonkan pemimpin itu dari kalangan Ansar. Maka datanglah Abu Bakar ke Bani Sakifah itu, ya, Bani Sa'idah, Sakifah Bani Sa'idah dengan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Di situ berdiskusi, didengar oleh Abu Bakar Siddiq alasan-alasan Abu Bakar Ansar. Setelah itu Abu Bakar Siddiq kata Umar sebelum berangkat, saya sudah bercerita untuk mengklarifikasi ini. Saya bencana, ini akan saya sampaikan sama sahabat. Ketika Umar mau berdiri, disuruh duduk oleh Abu Bakar. Ijlis. Ala rislik, duduk. Kemudian Abu Bakar menerangkan. Abu Bakar memuji keutamaan-keutamaan Ansar. Kalian itu telah begini berjasa fi Islam dengan segala kebaikan mereka. Namun setelah itu Abu Bakar menjelaskan bagaimana tuntunan Islam. Innal hadzal amfi Quraisy, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Bahwa Rasulullah dalam sabda mengatakan bahwa urusan kepemimpinan itu selama masih ada orang Quraisy yang mampu itu adalah di tangan Quraisy. Adapun kalian adalah wuzara, kata Abu Bakar Siddiq, kalian adalah sebagai pembantu dan perdana menteri atau menteri-menteri yang akan membantu pemimpin dari kaum Quraisy itu. Sebenarnya hadis ini diwakilkan Imam Muslim di awal kitab, ada hadis di dalam kitab Imarah ya. Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar mengatakan, kalau begitu halnya kalian silakan baiat salah seorang dari 2 orang ini, Imam Abu Bakar atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa jawabannya Umar bin Khattab? Saya tidak merasa satu ungkapan ya yang lebih besar, bahkan saya lebih
baik leher saya dipenggal daripada saya menjadi pemimpin yang di situ ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ungkapan Umar bin Khattab ketika itu, dia katakan, dan tidak ada satupun kalimat yang aku rencanakan untuk disampaikan dalam perjalanan menuju tempat untuk bersuara itu kecuali Abu Bakar telah menjelaskannya dan bahkan lebih baik penjelasannya, kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan kesenioran Abu Bakar ya dalam berdialog, dalam berkomunikasi, dalam ilmu. Ini kesenioran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu langsunglah Umar berdiri dan kelaki nubayu, kata Umar, kami membaiat kamu, kata Umar. Ketika itu langsunglah para sahabat yang lain berbondong-bondong membaiat Abu Bakar Siddiq. Itu baiat yang pertama. Kemudian setelah itu besok harinya ada baiat yang umum di Masjid Nabi SAW. Di situ ada Ali bin Thalib, semua para sahabat membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisah baiatnya. Itu disebut dengan Ahlul Halim Aqdah. Di toko yang terkemuka menunjuk pemimpin saat itu. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengomentari tentang pilihan itu tidak sesuai dengan syariat ataupun tidak benar. Karena memang ya sudah maklum di masa Rasulullah SAW sering dikatakan bahwa orang terbaik setelah setelah Rasulullah ya Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya diriwayatkan oleh banyak riwayat ya kan, ketika bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri ditanya oleh anaknya Muhammad Hanafiyah, dikatakan, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Ya jawabnya, amma ta'lam ya bunayya, apa yang kau tidak tahu ya anakku? Ya, dijawab oleh ini adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya semua sahabat mengatakan, afala nardo qaradiyahu lana Rasulullah SAW fi dinina afalan dzali dunyana. Rasulullah telah mengangkat dia untuk redha sebagai tokoh dan memimpin kita dalam agama, apakah kita tidak redha untuk urusan dunia kita? Karena memang dari isyarat-isyarat Rasulullah SAW setelah beliau mau mangkat, ini setelah dalam masa-masa sakit beliau itu pulang dari haji ya, itu ya di akhir Zulhijjah itu ya ataupun di awal Muharram, Rasulullah sakit itu sekitar 8 hari, 7 hari, Sabtu ke Sabtu gitu ya. Kemudian Seninnya beliau meninggal. Nah, itu mulai ada petunjuk isyarat-isyarat. Pertama, Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, ya, dia bertanya, lalu kata Rasulullah, datanglah besok, kata Rasulullah SAW. Jika aku tidak ketemu lagi, menemui kamu lagi, siapa yang harus aku tanya? Abu Bakar. Seakan-akan surah hadis atau rawi yang lain mengatakan seakan wanita ini maksud kalau Rasulullah mangkat gimana, siapa saya bertanya. Ini satu isyarat, tanya Abu Bakar karena dia yang akan menjadi Amirul Mukminin setelah itu dan lebih pantas untuk ditanya. Kemudian juga ketika Rasulullah memerintahkan semua sahabat menutup pintu-pintu yang biasa mereka keluar di belakang rumah mereka menuju masjid Nabi SAW, itu pintu-pintu kecil khawkhaw namanya. Maka Rasulullah menyuruh nutup semua kecuali khawkhaw Abu Bakar, kecuali pintunya kecilnya Abu Bakar Siddiq yang keluar dari belakang rumahnya menuju masjid Nabi SAW. Kemudian yang lebih besar tandanya adalah ketika Rasulullah SAW sakit, yang ditunjuk menjadi imam, yang diminta untuk menjadi imam kaum muslimin dan salat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi isyarat-isyarat mimpi Rasulullah SAW dan juga mimpi para sahabat yang lain tentang isyarat tentang Abu Bakar yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Itu nama pemilihan Alul Hal wa Aqdi. Senior ketua tokoh-tokoh terkemuka yang memilih itu. Di antara termuka di situ adalah yang situ tadi ada Umar bin Khattab dan juga ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah itu, kepemimpinan dengan cara pemimpin yang lalu menunjuk pemimpin berikutnya. Karena dia lebih tahu siapa orang yang lebih pantas, yang lebih bertanggung jawab, lebih amanah, yang lebih mampu secara manajerial dalam memimpin. Maka ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Umar. Karena memang kalau kita lihat dalil-dalil, ya semua sahabat mengakui, hatta juga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang telah Rasulullah ada Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, keutamaannya sebagian begitu. Kunna nufadil wa rasul fi hayatin Nabi SAW, dan banyak sahabat mengatakan, kami dulu mengatakan orang yang afdol, ya, memilih siapa yang lebih utama, masih Rasul masih hidup, itu mengatakan Abu Bakar, semua Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Nah, ini dengan cara wasiat pemimpin sebelumnya. Jadi, ini salah satu metode. Bisa saja pemimpin sebelumnya, dia melihat orang-orang yang kerjanya bagus, ya, ditunjuk oleh dia, saya mengusulkan kepada PR, angkat ini sebagai pemimpin umpamanya, ya, sebagai presiden. Atau cara yang ketiga adalah pemimpin sebelumnya bukan menunjuk personal tertentu, tapi menunjuk beberapa orang. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Menunjuk beberapa orang. Tapi tidak menunjuk personal tertentu. Yaitu 6 orang sahabat ya yang tersisa dari 10 orang yang diberi kabar Rasulullah SAW akan masuk surga. Nah, diserahkan kepada 6 orang ini. Nah, ini disebut dengan sebagian orang menunjukkan ahlu syura di sini. Atau sistem syura. Yaitu dengan ditunjuk beberapa orang, presiden bisa mengajukan umpamanya yang layak menjadi presiden berikut setelah periode saya adalah sepulan umpamanya. Ya, nanti diadakan perbandingan, adakan penilaian, itu bisa saja hal itu. Ya. Nah, metode di sini ada 3. Pertama, imam penunjukan langsung, imam dalam halul adil atau dalam sistem syura tadi. Ya.
Kemudian ada sistem yang hasilnya diakui tapi tidak dibolehkan prosesnya adalah dalam bentuk kudeta. Kalau suatu kudeta terjadi, kemudian memang dia bisa menguasai keadaan, maka kita tidak boleh lagi melawan kepada dia dan kita menyerahkan kuasa itu kepada dia. Baik. Itu yang dapat saya jelaskan dari sistem pelaksanaan pemerintahan. Dan di masa sekarang memang rata-rata Islam tidak menentukan boleh kepada keturunan orang pemimpin atau tidak boleh. Tapi kenapa banyak di dalam sejarah Islam seperti Bani Umayyah itu pemimpin itu kepada keturunan-keturunan mereka. Karena mereka melihat maslahah. Sebagaimana di antara alasan-alasan yang dijelaskan oleh para pemimpin Bani Umayyah. Karena mereka sudah memiliki pamor nama di tengah masyarakat, kedudukan mereka. Dan orang sudah loyal kepada kekuasaan, kepada keluarga mereka. Ini di antara alasan menunjukkan. Kemudian, ya, naluri seorang bapak, anaknya ingin memimpin, ingin menjadi, itu bisa saja anaknya. Walaupun seorang pemimpin tidak boleh menunjuk seseorang yang tidak memiliki kemampuan, baik anaknya atau saudaranya. Jadi, kalau dia memiliki kemampuan menjadi dan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, tidak masalah. Hakikat seperti itu. Gitu. Tidak diharamkan kalau memang dia bisa. Itu saja. Walaupun sebagai ulama memberikan catatan, ya sebagai hal yang sebetulnya menunjukkan keikhlasan tidak boleh. Tapi adalah tujuannya utama adalah untuk mencegah terjadinya pecah belah di tengah kekuasaan, akhirnya tetap diturunkan dalam bentuk garis keturunan itu sebenarnya dalam Bani Khalafah Abbasiyah dan Bani Umayyah. Yang mana dalam bentuk wasiat, dalam bentuk pemilihan pemimpin sebelumnya menunjuk pemimpin setelahnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon ihtitamnya, Ustaz, silakan. Terima kasih banyak untuk para ikhwan dan akhwat yang telah bergabung, kaum muslim-muslimat yang telah bersama di pagi hari ini mengikuti paparan kita yang sederhana ini. Semoga apa materi-materi yang kita bicarakan dapat kita ambil faedah-faedahnya, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, keterbatasan dari ilmu yang saya miliki. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.